Allahu Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan dhakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamka ilhamil malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, Bapak, Ibu, saudara, saudari rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memilih kita dalam mengumpulkan kita dan memuliakan kita dengan majlis ini, dengan diletakkan kita di waktu yang penuh berkah ma bainal isya'ain, antara maghrib dan isya', dan diletakkan kita di tempat yang sangat dicintai Allah, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini petanda kalau Allah cinta kepada kita. Tidaklah Allah meletakkan seorang hamba di tempat yang ia cintai kecuali menunjukkan hamba tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah, alhamdulillah tanpa terasa kita masuk pada malam hari ini, malam yang ke-13 daripada bulan Rajab, Rajabul Awsat. Sedikit kami menginfokan kepada Bapak saudara sekalian, sebagaimana maklum di bulan Rajab salah satu amalan yang sangat dianjurkan adalah memperbanyak puasa sunnah, baik itu puasa Senin Kamis, Ayyamul Bayd, ada juga puasa Kamis, Jumat, Sabtu. Ini disunahkan di bulan Asyurul Hurum, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu 3 hari seperti Ayyamul Bayd. Maka mari kita memperbanyak puasa sunnah. Nah, alhamdulillah insyaallah besok itu hari Senin, Pak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kita ngambil Senin, Kamis kena 2, Pak. Kalau kita nak ngambil Ayyamul Bayd kena 4 ikut malah. Besok 13, 14, 15, 16-nya hari Kamis. Jadi Senin, Kamis niat gabung dengan Ayyamul Bayd. Lalu Bapak kalau memang ada kemampuan ambillah puasa Ayyamul Bayd juga. Jadi 2 Senin, Kamis dan Ayyamul Bayd, hari tanggal 13, 14, 15 Hijriah itu disunahkan kita berpuasa sunnah. Jadi kalau mau puasa, kalau ada kemampuan ambillah, jadi 4 hari dapat kita. Senin, Kamis kita jalankan. Senin ini pun masuk Ayyamul Bayd 13, Selasa, Rabu 14, 15, sambung lagi ke Kamis. Nah, kalau kita nak nyambung lagi, kalau ada kemampuan pengen memang banyak, sambung lagi Kamis, Jumat, Sabtu tadi. Puasa 3 hari setiap Kamis, Jumat, Sabtu di Asyurul Hurum. Itu ada anjurannya. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Mudah-mudahan kita minimal sekarang tahu tentang hal ini. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kemampuan bisa menjalankannya, Pak. Ya, jangan sampai maaf kita sebagai umat Rasulullah tahu tentang puasa Senin Kamis tapi tidak pernah ngamalkannya sama sekali. Tahu tentang puasa Ayyamul Bayd tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah, tidak pernah kita tercicip sama sekali. Banyak daripada umat Rasulullah, Pak, tahu tentang puasa Sita Syawal tapi tidak pernah mereka laksanakan. Walaupun memang itu sunnah Rasulullah, tapi kita yakin, seyakin-yakinnya apa yang dianjurkan Rasulullah adalah itu yang akan menjadikan kita beruntung di hadapan Allah, menguntungkan kita kehidupan dunia, di alam barzakh, terlebih lagi nanti di yaumul kiamah, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Bapak, hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita juga terus memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita lakukan, dan mudah-mudahan istighfar kita termasuk istighfar yang diijabah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah, melanjutkan kembali pembahasan kita dari pelajaran fikih di masjid yang penuh berkah ini, Masjid Al-Hijrah Al-Muhajirin, Masjid Al-Muhajirin, sampai kita masih dalam pembahasan mengenai syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat. Kemarin terakhir yang kita bahas, Bu Bapak, mengenai syarat sahnya salat hendaklah kita suci dari hadas. Hadas besar dan hadas kecil. Artinya seketika seorang itu dalam posisi belum berwudu atau dia tidak mampu berwudu, dia belum bertayamum, maka dia belum boleh melakukan salat. Haram hukumnya kalau kita tahu diri kita tidak punya wudu, kita salat. Haram hukumnya, bukan mubah, bukan makruh tapi haram. Karena sujud itu Bapak tidak boleh kecuali benar-benar untuk sujud kepada Allah. Kalau kita sujud di luar salat itu dipertanyakan sujud apa itu. Dalam syariat ini ada sujud dalam salat, ada sujud syukur, ada sujud tilawah. Nah, kalau di luar ini tidak katik sujud, Pak. Di sini maaf, kadang-kadang ada orang jadi latah kebiasaan kalau habis salat, dia habis mayang, Pak, sebelum dia tegak ninggalkan masjid atau ninggalkan tempat ibadah, dia sujud dulu kadang-kadang.
lalu dia tegak. Nah ini perlu ditanyakan, sujudnya apa itu? Kalau dia niat sujud syukur karena habis mampu melakukan taat ibadah, sah sujudnya itu. Tapi kadang-kadang pernah kami dapatkan, kami tanya, ngapa ibu ni sujud lagi, sudah selesai sholat? Aku nak sujud jadi seakan-akan latah kebiasaan. Itu tak boleh. Sujud ada alasannya. Alasan sujud tak ada lain kecuali untuk ibadah. Di dalam sholat itu pertama. Yang kedua, kalau di luar sholat, sujud tilawah pun ada dalam sholat tilawah itu. Kemudian sujud syukur. Selain itu kita tidak ada sujud. Ya, jadi jangan kita sujud sekedar ikut-ikutan lihat orang sujud melok sujud. Kalau kita dapatkan banyak macam mengawinkan seperti itu. Nah, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ketika orang sudah berwudu maka terangkat hadasnya, maka dia boleh melakukan sholat. Lalu seandainya terjadi fi asna'is shalah, di tengah-tengah salat dia mengalami yang namanya membatalkan wudu. Sebab membatalkan wudu misal buang angin atau kencing, atau dia tadi tu tertidur pak lagi salat, maka ini batal wudunya. Dengan seketika batal wudu maka juga batallah salatnya. Batal wudu dan batal juga salatnya. Adapun yang membatalkan salat itu banyak, di antaranya itu batal wudu tadi. Nah, kadang-kadang ada permasalahan ibu bapak, kita ini dipermainkan oleh syaitan namanya walhan. Syaitan ini namanya walhan, tukang ganggu kita salat pak. Kadang sedang salat perasaan pecah kentut. Nah, itu Rasulullah sudah ada, dari zaman Rasulullah sudah ada hal itu. Jadi Nabi mengatakan, kalau memang terdengar suara atau tercium bau, baru kau yakin ke kau batal. Kalau tak terdengar suara, tak ada pula bau, maaf kadang-kadang orang kentut tanpa suara pak. Kentut tanpa suara, tahu ada baunya busuk. Kadang-kadang ada suara tanpa bau. Nah, kadang-kadang bergabung keduanya. Maka Nabi mengatakan, kalau kau ragu dengan masalah ini, pastikan ada bau tak atau ada suara tak. Kalau dua-duanya tidak ada, berarti kau sedang yula'ib syaitan. Syaitan sedang mempermainkan kita. Kadang-kadang kita ngasuh pecah, ada angin yang keluar. Nah, kalau masih pecah-pecah, kita tepiskan. Kalau kita tidak tepiskan begitu bapak, kita bakal dibuat was-was sama syaitan. Ini dia akan terus mengganggu kita dalam sholat sehingga kita akan kesulitan. Nah, kemudian kadang-kadang juga bukan bingung karena ini kentut apa tidak, ada juga suara angin di perut. Nah, ya, kadang-kadang tidak nunggu lapar gitu, kenyang juga berbunyi perut kadang. Nah, itu apa dia hukumnya? Tidak membatalkan. Kalau suara angin itu tidak membatalkan. Yang membatalkan wudu itu keluar sesuatu dari kemaluan depan atau belakang. Baik itu yang memang biasa keluar atau di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan misal maaf cacing ya, atau batu atau apalah yang keluar, maka wudu kita batal. Ketika wudu batal maka salat pun hukumnya batal seketika itu juga. Jadi kalau suara angin ketika kita sedang salat, sedang sujud berbunyi, angin itu terasa berjalan di badan kita, tapi kita yakin tidak keluar angin itu lewat bawah, maka tidaklah membatalkan salat. Nah, atep 1000 kali jatuhi pak misalnya angin keluar lewat pucuk, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau keluar lewat belakang, itu membatalkan wudu, maka batal pula salat kita. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Kemudian kalau kita salat dengan tayamum, kita ini kebetulan sakit pak, panas kita tinggi luar biasa, dokter melarang kita kena air, lalu kita bertayamum, atau katakanlah sebab lain karena tidak ada air. Nah, kapan sholat itu dianggap batal? Sholat itu ikhwan, kalau kita memang sudah sah menurut syariat menggunakan tayamum, maka ketika misal ini sebabnya sebab sakit atau sebab tidak ada air, kita tadi panas tinggi luar biasa, demam yang hebat pak, sehingga kita tidak boleh menggunakan air, lalu kita tayamum. Nah, sebelum kita tayamum atau setelah tayamum kita ini sempat minum obat biar sehat, subhanallah kondisi badan kita segar, sehingga bisa dikatakan tidak apa-apa kalau sudah pakai banyu, maka tayamum kita tadi hukumnya batal. Kita wajib menggunakan air. Kalau di situ kita merasa yakin sembuh. Atau tadi memang tidak ada air, lalu ketika belum sempat sholat
ada air datang macam sekarang hujan, maka tayamum kita batal. Kita wajib berwudu dengan air. Ini bab tayamum saya sentuh sedikit. Masalahnya bagaimana kalau kejadian itu kita sedang dalam keadaan sholat. Anggaplah contoh paling ringan Pak, kita tadi tidak ada air sama sekali. Dengan hukum tayamum ya, tidak ada air itu bukan cuma di rumah kita, dicari kemana-mana tidak ada air. Atau kita tadi sakit misalnya, sakit yang cukup parah, panas luar biasa. Begitu kita sudah tayamum, lalu kita sholat. Nah, sholat dengan tayamum. Di tengah-tengah sholat tiba-tiba hujan turun, atau keluarga kita yang di rumah ngomong, "Bapak, air sudah ngalir, Pak, air sudah ngalir." Sementara kita ini sedang sholat tapi tayamum, bukan dengan air wudu. Nah, apakah saat itu ada air, saat itu hujan turun, saat itu kita ngerasa posisi badan kita sehat seger, langsung dihukum kita seperti tadi. Tadi kan sebelum sholat kita tayamum, sebelum sholat hujan turun, batal tayamum kita Pak. Wajib kita berwudu dengan air kalau memang sebabnya tidak ada air. Sebab kita tadi panas tinggi yang sangat tinggi, tapi subhanallah kita tunggu ke kalau beji kita akan minum obat dulu kalau sehat. Adzan zuhur kita tidak langsung sholat Pak, kita ngembek tayamum tapi kita minum obat dulu. Kita tunggukan kalau sehat, subhanallah ada proses. Begitu jam 1 terasa lemak badan, setengah 2 seger sehat walafiat, tidak lagi panas, tidak lagi pusing. Maka kita pastikan air sudah bisa kita pakai. Tayamum batal, kita harus menggunakan air. Nah sekarang kejadian kita sedang sholat. Kalau tadi tayamum batal, kita belum sedang sholat ini. Tiba-tiba hujan turun, tiba-tiba air ngalir, tiba-tiba badan sehat walafiat. Apakah dihukumkan batal? Karena air ada, sekarang kita batal. Atau tetap tidak batal hukumnya? Ketika sedang berlangsung sholat, yang tadi sebab kita tayamum air, lalu air itu datang, maka sholat kita teruskan, tidak batal walaupun hujan sederas apapun turun. Karena kita tayamum sebelum ada hujan. Ketika kita sedang sholat, hujan itu turun. Ketika kita sedang sholat, air ngalir. Ketika kita sedang sholat, dapat 2 rakaat, nah rakaat ketiga badan tiba-tiba fit, sehat walafiat. Apa hukum sholat kita? Tidak batal, teruskan sampai selesai sholat. Jelas. Nah, ada lagi kemungkinan yang ketiga terjadi. Selesai sholat kita Pak, sudah sholat selesai dengan tayamum, ibu bapak, subhanallah hujan deras. Katakanlah kita tadi sholat di awal waktu, zuhur jam 12:20. Misal kita sholat, begitu selesai adzan langsung kita tayamum, lalu kita sholat karena kita tidak punya air, misal sebabnya Pak. Begitu selesai sholat jam 1 katakanlah atau setengah 2 hujan deras atau air ngalir setelah putus cukup lama, atau badan yang sakit jadi sehat. Pertama, apa hukum sholat kita tadi dengan tayamum? Lalu wajibkah kita ngulangi sholat karena air sudah ada badan sudah sehat? Jawabnya, sholat kita sudah sah, sudah selesai, tidak perlu diulangi lagi, jadi sudah selesai dengan sholat tadi. Nah, cuma nanti ada pertanyaan, apakah afdal kita melakukan sholat di awal waktu dengan tayamum, atau bersabar sejenak nunggu air datang, yang mana kemungkinan besar air akan datang? Jawabnya nunggu air selagi kita yakin waktu tidak keluar. Soyib. Kembali ke masalah tentang masalah syarat sahnya sholat. Jadi yang membatalkan sholat, yang syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi kalau kita tekantuk tidur Pak lagi sholat, ya mungkin subuh Jumat, kita melok malam kebetulan begadang, pas lagi sholat tuh, nah kelewatan baik. Tidur jelas itu Pak, batal sholat kita. Ngapa batal tuh? Karena tidurnya, ya karena wudhu yang batal duluan. Dengan tidur itu wudhu kita batal, maka sholat kita juga batal. Ini sering kadang-kadang Pak kita lagi tegak, ya kadang-kadang bulan Ramadan nanti taraweh, imam pakai sejuz Quran, kadang-kadang sampai kantuk-kantuk itu. Ya, melayang kanan lagi, wong lagu kok kita belum gokok. Ya, wong sujud baru sadar gitu, ya batal. Apalagi selelepan itu ada macam mimpi sekilas, batal itu jelas.
Ya, itu membatalkan. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan maaf orang yang daimil hadas? Daimil hadas itu wong yang selalu berhadas. Di antaranya contohnya Pak, wong kena penyakit kencing beseng, salsil baul, kencing netes. Ini kan kalau kencing berarti keluar sesuatu dari kemaluan, batal wudu kita, sholat kita berarti batal juga. Sementara orang yang sudah kalau kena namanya penyakit ini, itu hitungan tidak nyampe semenit keluar, tidak sampai semenit keluar, bergerak dikit keluar kadang-kadang. Maaf istilah kelep nula kendor, tegak dia, begitu rokok tes mentu, itu tidak mentu lagi. Nah ini bagaimana dengan orang? Apakah dia berarti tidak bisa sholat dia? Wudunya batal terus, bahkan di tubuhnya ada najis. Maka syariat ini Pak samahah, syariat ini memberikan kemudahan-kemudahan. Ada solusinya untuk orang yang punya penyakit seperti itu, salasil baul namanya Pak, kencing netes, atau maaf perempuan yang istihadah, masa haid sudah selesai tapi darah masih bentuk, disebut darah itu darah istihadah. Dia sudah dianggap suci lah 15 hari masih mentu, yakin 15 hari, yakin 15 hari mentu. Nah hari ke-16 itu bukan lagi haid namanya. Tapi tidak sesimpel ini hukum haid itu, sebetulnya panjang, luas, dan agak sedikit rumit. Nah katakanlah dia bisa dikatakan itu salasil istihadah, darah bukan darah haid, darah istihadah, darah penyakit namanya Pak. Maka perempuan ini dia wajib sholat. Kalau belum puasa wajib puasa. Dia wajib mandi, dan apa yang dibolehkan untuk orang yang sudah mengangkat hadas besar boleh, baca Quran, pegang Quran, duduk itikaf di masjid boleh. Kalau sholat wajib, puasa wajib. Nah sekarang kita kembali kepada masalah kencing netes tadi Pak. Untuk orang yang punya penyakit kencing netes, nasallallahu alaihi wasallam, kita berlindung kepada Allah dari penyakit ini. Kalaupun ada di antara kita, mudah-mudahan disembuhkan Allah, diangkat penyakitnya. Itu bagaimana menanganinya? Setiap sholat berhitungan, habis mandi koyum, cebok, beranduk, lah mentu lagi, pakai celana, lah mentu lagi. Kapan dia bisa sholat? Karena wudunya gagal terus bisa. Nah sekarang solusinya ada. Orang seperti ini dia harus mengambil tindakan. Pertama, minta maaf Bapak, dia setelah ini, kita ngelanang dulu ceritanya, betina sebenarnya sama baik juga. Kalau kita memiliki penyakit seperti ini, maka setelah kita pas nak sholat wajib, itu harus ngambil wudunya setelah masuk waktu sholat. Tadi mungkin 80% bapak-bapak sudah wudu sebelum adzan maghrib di rumah atau di sini. No problem, tidak ada masalah. Tapi untuk orang yang kencing netes, tidak boleh dia wudu kecuali setelah masuk waktu sholat. Jadi kalau maghrib nunggu adzan maghrib dulu. Kedua, bukan langsung wudu, dia harus kencing ke dulu, lalu cebok bersih-bersih. Setelah itu maaf dibungkus. Cari kain plastik, cari plastik Pak. Kalau kain biasa netes tembus. Plastik, ya kresek atau es, plastik es begitu yang kira-kira maaf ya, bisa masuk ke kemaluan kita. Masukkan ke kemaluan kita, ya diikat ya, yang wajar-wajar ini ya, ini ilmu yang perlu kita tahu Pak. Ya, jangan nanti kita tidak mau paham tentang ini, nganggap ini suatu tabu atau apa, hanya kita tidak ibadah, naudzubillah. Jadi kita setelah cebok, kita bungkus pakai plastik, kita ikat ya. Nah setelah ini kita lakukan, langsung kita berwudu. Seandainya di tengah-tengah sedang wudu netes dia, itu tidak membatalkan wudu. Teruskan wudu sampai selesai wudu. Satu lagi, tadi kan harus setelah masuk waktu sholat. Kedua, kita bungkus Pak. Bungkus ini tujuannya biar tidak netes kena pakaian kita. Kalau netes kena pakaian kita, maka tidak sah sholat, karena bab ada najis di baju. Bukan lagi bab batal wudu, bukan, babnya sudah bab najis. Sholat nanti ada sholat berikutnya. Kalau ada najis di pakaian, tidak sah sholat kita. Jadi untuk mencegah jangan sampai tetesan kencing yang netes mengenai pakaian kita, makanya dibungkus tadi. Setelah selesai wudu langsung sholat, tidak boleh nunda, tidak boleh sholat sunnah dulu, tidak boleh. Jadi kalau macam kita nih ada jam digital,
qomat 15 menit setelah adzan atau 10 menit setelah adzan, maka dia tadi itu pas adzan dia wudu. Selesai wudu, tertajuh 10 menit nunggu qomat, tak boleh. Dia harus ngepaskan jeda waktu itu hanya singkat saja. Ya, istilahnya kalau dia keluar dari kamar mandi masuk ke mushola ni qomat. Hitungan paling 10-15 detik nunggu qomat solat. Jadi kalau dia mau ingin salat berjamaah, dia harus perkirakan. Jangan sampai dia sudah selesai nunggu dulu 10 menit. 5 menit itu termasuk panjang. Jangan. Jadi langsung jeda waktu yang hanya mungkin hitungan detik atau 1 menit barangkali lah. Langsung solat wajib. Tak boleh solat qobliyah dulu. Karena ini orang dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Jadi seperti itu. Solat dia, itu kan netes lagi solat tuh. Mungkin nak 10 kali netes. Jadi batal tak wudunya. Dalam urusan ini sudah syariat tidak lagi mengatakan batal wudu. Karena ini orang dalam keadaan khusus, spesial. Maka diberikan hukum yang spesial juga. Jadi batal wudu, dia dalam maaf tetesan tadi kan ngawak najis pun tidak dianggap batal solatnya. Nah, sama dengan perempuan ibu. Perempuan ya maaf ya pakai softtek. Setelah dia tahu darah ini masih keluar, sudah di luar waktu haid, namanya darah istihadah, dia wajib sholat. Istri kita ini wajib sholat pak. Mandi dulu jelas. Sudah mandi wajib, subhanallah, keluar darah masih. Sementara darah ini bukan lagi darah haid. Maka seperti kita orang lanang tadi, kalau kita pakai bungkus plastik, orang betina pakai maaf pembalut softtek. Ya, setelah dia mandi selesai, kencing kelah dia, bersih ke kemaluannya, dicebok, lalu dipasang softtek, sudah pasang sudah rapi, maaf, lalu dia wudu. Setelah wudu langsung sholat. Kapan dia lakukan ini? Wudunya tadi, ceboknya tadi setelah masuk waktu sholat. Jadi kalau dia lakukan sebelum waktu sholat, tak boleh. Sama seperti orang tayamum. Tayamum syaratnya harus setelah masuk waktu sholat. Gitu pak. InsyaAllah jelas ya. Ini khusus untuk orang-orang yang memiliki masalah seperti tadi. Termasuk juga ada sebagian kita pak, ya nasallahu alafiyah, orang yang suka sering keluar madhi. Madhi ini bukan mani. Kalau mani dalam mazhab Syafi'i dihukumkan suci, itulah cikal bakalnya kita. Kalau madhi cairan juga yang kental, bening, cuma beda dengan mani. Ini punya orang lanang, betina juga punya pak. Kadang-kadang dia keluar sedikit, ya pak. Itu dengan beberapa sebab. Pertama, maaf, karena dia terkena syahwat. Misal seorang pemuda menyaksikan sesuatu yang membuat syahwatnya naik, atau kita lah yang sudah tua nih pak. Subhanallah, setelah lewat kendor syahwat kita. Lalu pas kita nak kencing, koyunya nong apa ada putih-putih di celana dalam aku disempak nih. Nah, itu madhi. Madhi. Hukumnya najis. Wajib mandi? Tidak. Tak wajib mandi, tapi hukumnya najis. Begitupun perempuan, ada yang namanya keputihan. Keputihan itu kalau diyakini keluarnya dari bagian aqsa, bagian dalam kemaluan, pecah keringat tapi lengket. Ya, itu juga najis. Maka yang betina agak lebih ribet kalau sholat di perjalanan pak. Dia banyak mengalami yang namanya keputihan itu orang betina. Kalau kita ni orang tertentu baik kalau kemadian, keluar madi. Nah, madi ini kadang-kadang keluar juga pak bagi orang yang suka bekerja keras. Mikul barang, kami punya kawan seperti itu pak. Kerjanya bekerja berat, mikul barang, ngepak barang. Subhanallah, kadang-kadang dia dapat rasa keluar itu cairan putih seperti mani, cuma bening. Nah, yang membedakannya maaf Bapak, kalau madhi itu boleh keluar tanpa syahwat atau dia mengawali syahwat tapi tidak sampai selesai. Yang membedakan keduanya diantaranya kalau mani itu maaf Bapak, itu ngecrot, keluarnya ngecrot. Kalau mani tidak ngecrot, mentung lele betul, nah ada mentung sedikit, ada bercak. Nah, ini perlu anak-anak muda kita ketahui Pak, karena maaf yang mereka lebih sering mengalami hal yang seperti ini. Dengan tontonan yang mereka saksikan, dengan apa yang mereka langsung saksikan dengan mata kepala mereka, kadang-kadang syahwat itu naik tapi mungkin tidak sampai selesai, tahu-tahu keluarlah putih-putih tadi. Itu namanya madhi. Madhi itu najis tapi tidak wajib
Nah, mana kalau kita ragu ini madhi apa mengapa aku tadi naik syahwat ini lama tinggi juga. Syahwatku tinggi juga lama juga aku sampai. Aku tuh ngerasa pecah nak mentu mani, tapi tak jadi. Nah, kalau ada keraguan, maka dua hukum ini kita gabung, Pak. Pas kita nyaksikan, nah ngapa ada putih-putih di celana aku ini? Ya, ini madhi apa mani? Ketika kita ragu, balik tadi Pak, jangan biarkan syaitan mengganggu kita dengan was-was. Potong was-was ini dengan apa? Mbak dua hukum tadi. Untuk pakaian yang terkena cairan tadi, hukumkan itu madhi. Jadi najis, wajib dicuci. Adapun hukum untuk badan kita, anggaplah itu mani, sehingga kita wajib mandi. Nah, kalau kita sudah mandi wajib, celana juga sudah kita kucek bersihkan, sudah tidak ada ragu lagi pada diri kita. Kita sudah suci secara pakaian dan secara badan. Ya, kalau kita masih ragu, kita biarkan, itu nanti kita gampang dibikin was-was sama syaitan, Pak. Mengerikan. Ya, penyakit itu sangat mengerikan. Tapi ikhwan rahimani rahimakumullah, kemudian syarat sahnya salat, yaitu hendaklah dikatakan taharah anin najasah, suci dari najis badan, pakaian dan tempat salat. Badan, pakaian dan tempat salat, jangan ada najis. Nah, badan najis itu boleh jadi keluar dari diri kita sendiri atau datang dari luar. Contoh paling gampang, kita salat terinjek tai cecek, atau sedang salat tai cecek jatuh, misal najis. Kalau itu kering, Pak, tek jatuh, tidak ada bekas basah di tangan kita, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau maaf dia begitu keluarnya memang basah, nempel di tangan kita, atau maaf gempelannya jatuh tapi basahnya masih ada, najis, itu batal solat kita. Batal solat kita. Kita solat terinjek tai cecek, batal solat kita. Sekarang bagaimana kalau najis itu datang dari diri kita sendiri? Contoh misal, Pak, kita sedang solat, sini ada besul. Besul sudah matang, Pak. Kebetulan ada nyamuk tepat di besul gitu. Refleks begitu, pak, nyamuk tidak kena, besul pecah, ngalir darah. Nah, bagaimana ini hukumnya? Yang seperti ini juga boleh terjadi mimisan. Apa hukumnya salat lalu mimisan? Tahu kan, Pak, mimisan bahasa kita, mimisan. Keluar darah dari hidung. Ini hukumnya bagaimana? Kalau darah itu di sini, Pak, katakanlah macam nyamuk lagi, besul pecah, ngalir darah. Selagi ngalir ini tidak putus, sampai sini stop, walaupun hitungannya banyak kan, itu tetap sah, sholat kita tidak batal. Tapi kalau dia sudah pindah tempat, netes, pindah ke sini, nah ini yang najis. Yang ini sebanyak ini tidak najis dia, karena ini masih nyambung dengan sumber aslinya. Sama dengan mimisan sampai ke sini, misal stop, mimisannya sedikit, misal, Pak, tidak pindah ke tempat lain, bisa katakanlah sedang tahiyat gitu, Pak, sudah akhir sholat, atau mimisan, tahu kita ngalir darah tadi, sampai sini kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sholat kita. Tapi kalau dia sudah pindah, maka hukumnya batal. Karena najis itu sudah pindah ke pakaian atau ke tempat lain dari anggota badan kita. Kita sedang sholat, mimisan, pindah ke tangan, walaupun bukan pakaian, darah, batal. Tapi kalau masih di sini lah, tidak pindah, maka tidak batal. Kemudian ikhwan rahimani rahimakumullah, itu kalau badan, ya Pak ya, badan ada najis, batal ketika kita sedang sholat kejatuhan najis. Kalau kita tahu najis ini sudah ada sebelum kita sholat, maka pastikan sholat tadi tidak sah. Misal kita jalan dari kamar mandi, Pak, pas nyuci kaki bersih, kita gosok, sunnah kita jalankan. Pas sholat sampai sini, wong belakang tunjuk tahu kita habis sholat, Pak Jul, ngapa? Caknya minta maaf, ada tai cecek di bawah kaki bapak tuh. Pas kita jengok, no, iya nih ya. Berarti kenanya kapan ini? Ketika kita berjalan.
maka hukum sholat kita bagaimana? Tidak sah. Karena najis itu ada dari sebelum kita sholat. Nah, tadi saya sudah gambarkan kalau sedang sholat ada najis itu. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Kemudian di badan dan pakaian jangan ada najis. Pakaian yang dimaksud ini bu bapak semua yang menempel di badan kita, termasuk cincin, termasuk jam tangan, termasuk anting-anting, termasuk kalung, termasuk apalah atribut yang kita pakai. Ya jelas termasuk peci, termasuk isi kantong, dompet, HP, apapun yang menempel di badan kita tak boleh ada najis. Kalau bernajis maka hukumnya batal salat kita. Kalau kita tahu dan kita sudah mulai dari salat awal dia sudah ada di badan kita, berarti tidak sah, bukan batal, tidak sah. Artinya memang dari awal sudah dianggap kita belum salat. Nah ini harus kita jaga. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Pakaian itu jangan sampai kena najis. Kita contohkan sedang salat, tetesan tai cecek, jelas basah baju kita, sudah batal salat kita. Buka baju kita, kalau tembus ke tangan, tangan juga dicuci. Sucikan yang kena najis baik sebetulnya. Dah harus kita nyuci, apalagi ibu-ibu kita mengkantongkan kalau dicuci. Cukup lagi salat kebetulan ada nyamuk, tas mati, darahnya banyak. Darahnya nempel di baju atau di tangan kita. Nyamuknya nyampak, darahnya Jingok, kalau darah ini terhitung banyak, maka batal salat kita. Kalau dikit, tidak. Dikit banyak, sebagian ulama mengatakan seperti biji beras. Kalau lebih dikit dari biji beras, beras yang besar, normal Pak, bukan beras meti yang besar, ini bukan pula beras yang kecil ini tuh. Ya, ada yang mengatakan seperti biji jagung. Sebesar itu atau lebih kecil dari situ, maka dianggap itu sedikit dan dimaafkan. Tapi dengan catatan, cuma darahnya, bangkai nyamuknya katik. Kalau bangkai nyamuknya ada, walaupun tanpa keluar darah, batal salat kita. Karena membawa bangkai. Begitu juga dengan lalat. Lalat tak berdarah Pak. Lalat mati nempel di baju kita. Ini ada kejadian seorang ulama pakai imamah Pak. Pas dia pakai imamah, lihat ke subhanallah, pas dia muter macam ini ada lalat masuk, sep, terpencet di dalam lilitan imamahnya tadi. Ulama ini sholat, ngimami pula. Biasanya ulama-ulama yang macam itu Pak, yang biasa berimam itu tidak habis sholat buka, habis sholat buka. Kopinya model cak kami ini agak keras. Habis sholat buka macam helm. Nak sholat pakai lagi. Kadang sampai 3-4 hari baru mereka bongkar kalau sudah kelihatan kotor. Nah, jadi ada kejadian seorang ulama, begitu dia sudah sholat sehari, 2 hari, 3 hari selesai, dia nak ganti imamah baru. Jadi dia buka. Pas dia buka dia dapatkan ada bangkai lalat. Yang mana secara logika dia mengatakan lalat bukan semut. Kalau semut merayap Pak. Lalat ini pasti masuk pas sedang terbang, dia sedang melilit ke kepalanya. Berarti dari saat itu lalat itu boleh jadi mati. Maka dihitung oleh dia, berapa hari aku sholat? Mulai waktu itu maghrib hari Rebu katakanlah, maghrib Rebu, ketemu lagi sampai hari ini Rebu, Kamis, Jumat, malam Sabtu. Hitungnya sekian sholat ini diqadha. Wajib diqadha. Kenapa? Sholatnya dihitung tidak sah. Karena membawa bangkai. Bangkai. Begitu juga darah Pak. Kadang kita tidak ketahuan sholat pakai baju. Pas sudah kita pakai baju 2 hari. 2 hari kita pakai baju, baru nemu ada darah di sini. Kan ini jarang terjenguk kita Pak. Ada darah. Pas kita teliti ternyata maaf tembusan dari koreng. Atau mungkin kena darah dari akibatkan ada nyamuk dan lain-lain. Dan kita tahu, oh ini waktu aku ngembek baju pertama dak katik. Setelah itu baru ada. Kita pikir kapanlah ini kejadian darah ini ada. Ketika kita sudah bisa menyimpulkan, oh ini kejadiannya mungkin pas aku sholat kemarin itu, aku ini bergaruk dikit, ada gatal. Ternyata garakan kita itu tajam, keluar ke darah. Dari situlah darah itu nempel di baju. Maka dari hitungan itu sholat kita harus diqadha. Karena membawa najis. Nah, ikhwan rahimani rahimakumullah, kita perlu paham ibu bapak, tidak setiap yang kelihatan kotor atau menjijikkan itu najis. Dan tidak pula yang tidak jorok atau menjijikkan tidak najis. Boleh jadi suatu yang kelihatan cantik itu najis.
Nah, sekarang kita sedikit bahas mengenai alkohol. Alkohol dalam minyak wangi, Pak. Ada yang free alkohol, ada yang pakai alkohol. Ini ada khilaf ulama. Mereka mengatakan alkohol itu sedikit baik kalau masuk ke mulut haram. Tapi kalau untuk dipakai di pakaian atau di badan itu ada khilaf, perbedaan pendapat. Contoh kita berobat ke dokter, Pak. Mbek lah paling bagus lah di sini disontek. Biasanya habis ces nyontek, dokter langsung ngembek kapas pakai alkohol. Kapas tadi nyampak, baju kita kenalah alkohol tadi. Contoh. Atau memang sekarang banyak orang kadang-kadang ngenjuk minyak wangi pakai alkohol. Ya. Nah, itu hukumnya bagaimana? Untuk pakaian, untuk badan dari minyak wangi alkohol, ada ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh. Nah, sekarang bagaimana menyikapi ini? Karena ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh, maka hindari. Lebih afdal. Jadi kalau kita nak buat solat, pakai yang free alkohol. Ini pentingnya ilmu, kata Rasulullah, khilaf ummati rahmah. Perbedaan umat itu menjadi rahmat. Ketika kita misal kadang-kadang, Pak, lagi marhaba, ada orang sekonyong-konyong langsung datang cerot tanpa permisi. Ada yang nyolek ke langsung tanpa permisi. Kalau nyolek ke tanpa alkohol kita tidak jadi masalah, paling tinggal cocok tidak cocok baunya. Nah, ini alkohol cerot. Nah, kalau yang ngerti, malam ini kita dapat ilmu. Karena ulama ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Jangan sewot, jangan ngamuk. Nah, kalau kita tidak tahu, oi kau ini alkohol ini nih, najis ini, aku ni nak solat, oh ribut dia. Tapi kalau orang yang ngerti paham, ngembek pendapat yang mengatakan bahwa boleh, sudah selesai. Itulah rahmah, kata Rasulullah. Cuma kalau kita tahu seperti ini, karena ada yang mengatakan boleh dan tidak, maka ambil untuk jalan paling selamat, hindari. Ketika datang tanpa mampu kita hindari, ya sudah. Karena minyak wangi ini, Bapak, Ibu, termasuk 3 perkara yang makruh ditolak. Kalau ada orang nak nyolekkan minyak wangi atau ngenjuk dengan sebotol minyak wangi balik dari umrah atau dari pasar, dia ngenjuk, nah aku beli minyak wangi, cakep baunya, lembut, buat kau. Oh tidak usah lah, aku dah. Makruh hukumnya, Pak. Tak boleh ditolak, diterima. Perkara nak makai tak terserah minyak wangi. Nah, kadang-kadang orang bukan ngenjuk botol, colekan, Pak. Kita ni kalau nyolek jangan bernafsu. Wak. Sampai banjir tangan orang. Kalau cocok sama orang, kalau tidak cocok, nah jadi ya bau sengkek di bahasa kita ni, Pak. Nah, biasa galak buat orang berobat ya ke tabib. Kalau yang lemak lembut, lemah, ini yang tajam baunya. Nah, ini mana? Itu tadi. Ya. Pakai ke sedikit baik kalau nunjuk orang tu. Cocok, enggak minta lagi dak sudah. Nah, kita jangan nolak. Walaupun itu, oh ini minyak aku dak demen, tetes sedikit beh. Karena makruh menolak minyak wangi. Kedua yang tak boleh tolak juga susu. Susu makruh, Pak. Kita ada yang tak galak susu, Pak. Aku kalau susu teh, kopi laju, susu putih tak galak aku. Mbek dulu. Yang penting nerimonya ini yang sunnahnya. Tak mau unjuk ke orang lain. Minyak wangi tadi tak cocok sama kita baunya, unjuk ke orang lain. Yang ketiga, bantal. Kita dalam perjalanan naik bus, kita nak tidur, nah kepala kita, Pak, nyaman bus walaupun senyaman-nyamannya tetap tak nyaman. Ada orang sebelah, Pak, pakai bantal aku, Pak. Oh tak usah, biarlah kamu baik. Nah, bagus, ini etika kita kan. Cuma sunnahnya terima dulu, karena makruh ditolak. Terima dulu. Nah, kalau terima, pakailah kamu bela. Aku masih lemak leher aku ni. Jangan langsung ditolak. Ya, atau siapalah kita di kalangan wasir, intinya bantal dikasihkan orang kepada kita, entah minjemkan, entah mengenjuk, jangan ditolak, hukumnya makruh. Nah, ikhwan rahimakumullah, kemudian yang kesannya jijik, jorok, kotor, tapi ternyata tidak najis, banyak. Maaf Bapak, sekitar rai kita ni, ludah, air ludah, kotoran gigi, dahak, umbel, taik mata, taik hidung, ini bahasa kita memang tak lemah, taik kalau Pak. Ya, itu semua menjijikkan, jorok.
tapi tidak najis. Kecuali maaf campur darah, gigi kita berdarah, ludahnya campur darah, najis. Tapi tidak ada campur darah, maka tidak bernajis. Makanya pakai siwak sunnah Rasulullah Pak. Masuk ke mulut sunnah Nabi. Kalau sudah Nabi ngomong sunnah, jangan protes lagi sudah. Dan subhanallah, kayu arak seperti ini tidak menyimpan bau busuk. Ya, apalagi ketemu kayu yang bagus. Nah, ada saya sayangkan, kita dapat info dari anak majelis kita Pak, sekolah di salah satu SMA negeri. Dia tahu sholat pakai siwak ini sunnah Rasulullah, lebih abdal 2 rakaat daripada 70 rakaat tanpa siwak. Kita 2 rakaat sholat pakai siwak itu pahalanya sama dengan 70 kali orang sholat tanpa siwak. Jadi ini anak Masya Allah, dia pengen menghidupkan sunnah Rasulullah. Dia sekolah, dia bawa, dia pakai. Pas itu guru agama ini Pak, yang kita sedih gini Pak, nyingok, noh kau ngomong sama kawan-kawannya, nah budak itu, kamu jingok nah, dia kayu itu masuknya ke mulut, kantonginya najis itu tuh. Ya Allah, yang muskilah guru agama nih Pak. Kalau guru olahraga tak ngerti agama tak apa-apa. Ini dia guru agama, tak tahu tentang hukum najis tak najis. Wong Madura Pak, minta maaf, mungkin ada bapak orang Madura Pak. Itu kalau minta jampian sama kiai sama habaib, kalau dak kata banyu udah masuk ke botol, tak galak dia. Beb, doa ke beb, ayo je kita. Mau ke? Cuma angin beb, jingoknya, dak ada. Apa? Mana air ludahnya beb katanya? Banyu ludahnya mana? Di zaman kehidupan Rasulullah jangan ditanya Pak, begitu banyak mukjizat Rasulullah lewat air ludahnya Rasulullah. Bahkan tak pernah air ludah Rasulullah itu nyampak ke bumi Pak, kecuali sahabat berebut nyambeknya. Oh itu Rasulullah, nah inilah orang tak paham. Kita pun sama, air ludah itu tidak najis, tidak bernajis. Jadi kalau misalnya Pak kita tak sengaja Pak, ya bersin, keluar, namanya bersin atau batuk basah baju kita, tak ada najis, salat silakan teruskan. Kita bersin, oke sapu tangan sudah, basah sampai sapu tangan itu, entah dari hidung, entah dari mulut, tak tahu lagi sudah. Tidak najis itu, walaupun kesannya menjijikkan. Nah, yang muskilah kalau orang yang tak paham, dianggap itu najis, tak sah. Termasuk umbel, ingus, dahak. Misalnya saja Pak, misal kita sedang nak sholat berjalan Pak, kadang-kadang ada orang tak punya akal. Begitu dia mobil, setornya lemak dia beludah, pas tekan dari kita. Katakanlah magus ke cerita Pak, kita tak tahu kena di baju. Sholat kita, habis sholat dari masjid, Pak Ujang ngomong sama Pak Jul, Pak Jul, baju Pak Jul ni pecah ada ingus. Benar ke baik? No iyo ni woi, keluar langsung bersih mulut kotor kita Pak. Setannya, orang itu tadi pasti mobil tadi itu. Jadi mana solat aku tidak sah apa? Nah, kalau orang paham Pak, sah, walaupun maaf menjijikkan itu ibu. Umbel, ingus, ya, taik mata, taik hidung, itu menjijikkan, tapi tidak najis. Yang najis itu iler. Nah, beda iler sama air liur. Bentuknya mirip-mirip boleh Pak. Dihukumkan itu iler kalau posisinya keluarnya dari maidah, dari perut. Ketika seorang itu tertidur, dia tidur posisi kepala sama perut sama rata atau kepala lebih rendah. Kalau tidurnya duduk macam ini, ya, ada Pak Agus, badan gemuk Pak, kalau sudah di masjid duduk di bawah kipas angin itulah. Kalau sudah Jumat itu datang cepat, tapi cepat tidur dia. Sedang baik tidurnya. Masjid negara. Pertama batal tak wuduknya? Tidur tadi sudah pernah kita bahas kemarin. Kalau tidurnya mantap Pak, tak goyang kanan, tak goyang kiri, tak pecah naik perahu, tidak pula. Mantap nian. Kadang-kadang Masya Allah ada orang dikasihkan Allah tidur tidak nyender, tapi seperti orang sedang tidak tidur. Mantap deh. Tidur dia. Tidak batal selagi pantatnya mantap. Tapi kalau sudah
Nah, jadi ya, goyang kanan, goyang kiri, ke depan, belakang, batal. Atau tidurnya selonjor, batal. Ya. Nah, ini orang tidur. Wih, batal lu, batal. Tidak, kaget tu, jingok, goyang tak badannya. Mantap. Lebih dalam lagi, Pak, bukan cuma tes. Nah, kalau punya walet bahagia, Pak. Ini punya bapak, dia hitung. Netes pula hilang tes ke bajunya. Ke bajunya. Apa hukumnya ini? Najis tak? Kalau kita bahasa ngomong ngiler tidur. Bahasa kita ngomong itu orang tidur ni ngiler. Ya. Memang benar bahasa. Tapi apakah hukumnya hukum iler? Tidak. Hukumnya cuma air liur. Kenapa? Jelas kepalanya di pojok, perut di bawah. Itu cuma kumpulan air liur yang tak terbendung keluar. Jadi yang namanya iler itu kalau kepala kita sejajar sama perut atau lebih rendah dari perut, itu baru yang namanya najis. Jadi hati-hati, Pak. Maaf kalau kita yang galak tidur ngiler, Pak. Ya, memang kita ni galak ngiler. Tidur kena baju najis, kena tangan najis, kena bantal tu najis, berpetah. Nah, ini jadi masalah, minta maaf Bapak. Kadang-kadang kita tidak perhatikan. Ini orang-orang yang memang suka ngiler, Pak, ya. Kadang-kadang banyak makan manisan atau apa, tidur pas ngiler tu tahu nian, ngiler nyampak ke bantal. Kita kan posisi kepala bulak-balik. Jadi rambutnya sudah ngusap-ngusap iler itu. Maka jangan kita langsung sholat subuh, sholat baik-baik wudu. Kalau memang kita tahu tipe kita adalah orang yang suka ngiler, cuci kepala kita kalau memang tidak mau mandi, sehingga kita tidak ada ragu iler itu ada apa tidak. Ya, karena kalau jujur namanya tidur kita hilang akal. Iler nyampak ke bantal, kita ngusel kepala, ngusel ke kiri. Kadang-kadang tangan kita najis di mana-mana. Bersihkan dulu, baru kita sholat. Nah, ma'asyal ahbab rahimin rahmatullah, itu beberapa contoh ya daripada najis. Ingat sudah masuk waktu Isya. InsyaAllah kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang, masih pembahasan mengenai syarat sahnya sholat. Nah, sedikit tambahan Bapak, ini lagi musim hujan. Becek Pak, genangan air. Itu tidak usah Bapak bingungkan. Beb, aku pernah sembahyang Jumat, Beb, lagi berjalan, budak ngerapas ke motor, basah kalau baju aku. Jadi balik aku najis. Nah, Bapak, siapa yang ngomong najis? Itu belum dikatakan najis, Pak. Genangan air yang mengalir apalagi itu tidak najis. Peras kena basah kita, badan basah, sarung kita, badan kita basah, itu tidak najis, kecuali kita melihat adanya najisnya. Atau maaf, itu dari memang keluar dari sumber got yang kotor, hitam, kotor. Atau memang keluar dari selokan dari rumah-rumah yang mengeluarkan dari air-air comberan yang najis. Kalau cuma genangan air biasa, kita lagi turun dari budak main berlari Pak, cepras, basah baju kita. Genangan depan masjid sinilah, tidak najis itu. Itu tidak najis. Ya, tinggal kalau kita memang tidak terlalu parah, ya kita sholat. Kalau parah basah mungkin kita ganti, bukan karena najisnya, karena basah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah masih ada waktu, kita akan ulangi lagi pada kesempatan yang akan datang. Bu Bapak dan Allah, mungkin saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Kita bahas lagi, lanjutkan apa yang harus kita ketahui tentang syarat-syarat sholat. Wallahu a'lam bishawab. Qadal adzan Isya, sudah masuk waktu adzan. Yang mau berwudu silakan, barangkali ada yang mau berwudu.